Hai pemirsa Panorama, saat ini saya berada di Museum Pendidikan Indonesia, tepatnya di areal Universitas Negeri Yogyakarta. Kali ini kita akan belajar tentang sejarah pendidikan Indonesia, mulai dari zaman masa kemerdekaan hingga saat ini. Dan juga kita akan melihat koleksi-koleksi alat-alat pendidikan dari zaman dahulu hingga sekarang. Dan merasakan sensasi belajar di ruang kelas zaman kemerdekaan. Seperti apa serunya? Langsung aja kita masuk. Museum Pendidikan Indonesia berdiri atas gagasan Rektor UNY Profesor Dr. Sugeng Mardiono untuk mendokumentasikan sejarah panjang pendidikan Indonesia. Kala itu, Museum Pendidikan Indonesia menjadi yang pertama dan satu-satunya museum yang menyimpan dan mengoleksi barang-barang yang berhubungan dengan sejarah pendidikan di Indonesia. Berada di area kompleks UNY, tepatnya di belakang Rektorat Kampus UNY. Museum ini diresmikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X pada tanggal 8 Juli 2008. Selamat datang di Museum Pendidikan Indonesia. Silakan diisi. Terima kasih. Museum Pendidikan Indonesia buka setiap hari mulai pukul 7.30 hingga 15. Khusus untuk hari Sabtu dan Minggu, Anda juga masih tetap bisa berkunjung dengan melakukan reservasi terlebih dahulu. Museum Pendidikan Indonesia memiliki banyak koleksi barang-barang yang mengandung nilai sejarah bagi perkembangan pendidikan semenjak zaman Hindu-Buddha hingga memasuki zaman kolonial. Pemirsa, saat ini saya berada di ruang Galeri 3 Museum Pendidikan Indonesia bersama dengan Bapak Asnan, pengelola Museum Pendidikan Indonesia. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak Lirin. Bapak, sejak kapan berdirinya Museum Pendidikan ini? Iya, Museum Pendidikan Indonesia berdiri tahun 2008, tepatnya pada tanggal 8 Juli. Ini diresmikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan waktu itu ini merupakan museum pertama di bidang pendidikan yang berdiri di Indonesia. Museum pertama pendidikan di Indonesia. Ya. Nah, kalau sebelumnya sendiri, Pak, bangunan ini adalah bekas rektorat, benar Pak? Ya, betul sekali Mbak Ririn, bahwa ini dulunya adalah rektorat pertama dari IKIP Yogyakarta. Jadi tahun 64 IKIP Yogyakarta berdiri, kemudian baru bisa mendirikan gedung untuk sebagai pusat kampusnya itu tahun 68. Nah, 2 tahun kemudian gedung ini baru jadi. Nah, sekarang inilah yang menjadi Museum Pendidikan Indonesia. Kalau untuk koleksinya sendiri, Pak, koleksi dari Museum Pendidikan sendiri seperti apa sih, Pak? Iya, seperti yang Mbak Riri lihat sekarang, ini di ruang Galeri 3 dari Museum Pendidikan Indonesia. Ini adalah ruang media pembelajaran. Di sini para pengunjung bisa melihat media-media pembelajaran yang digunakan oleh para guru maupun pelajar pada zaman dahulu untuk kegiatan pembelajaran. Tetapi kalau Anda berkunjung ke Museum Pendidikan Indonesia, Anda bisa melihat sabak. Mbak Ririn sudah tahu sabak belum? Sudah, Pak. Ya, jadi tadi Mbak Ririn di ruang Galeri 1 melihat sabak, dan itulah yang menjadi koleksi unggulan dari Museum Pendidikan Indonesia. Selain sabak, Pak, ada juga kertas merang. Itu Ya. seperti apa sih, Pak? Nah, jadi begini Mbak Ririn, kalau pada masa sekarang ini kita menggunakan kertas yang warnanya putih, ya, kertas yang sangat bagus untuk pembelajaran. Tetapi pada zaman dahulu para siswa maupun para pelajar itu menggunakan kertas yang dibuat dari sekam padi. Nah, jadi itu dibuat untuk menjadi lembaran-lembaran kertas yang itu yang digunakan. Wow. Maka sebenarnya kita beruntung di masa sekarang kita sudah bisa menggunakan kertas, pena, dan alat-alat pembelajaran yang itu sudah sangat bagus. Nah, tetapi apakah fasilitas yang kita dapatkan sekarang itu juga meningkatkan prestasi kita? Itu pesan yang ingin disampaikan oleh Museum Pendidikan Indonesia. Wah, benar sekali sih, Pak. Tadi saya juga sudah sempat untuk berjalan-jalan di museum dan itu sangat menarik sekali koleksinya, mulai dari alat-alat pendidikan dari zaman dahulu dan juga sekarang. Jadi wajib banget nih buat pemirsa untuk berkunjung ke Museum Pendidikan Indonesia. Pemirsa, setelah ini kita akan merasakan sensasi belajar di ruang realia kelas
Monumen Kemerdekaan. Seperti apa? Langsung aja yuk Pak. Ya, mari. Mbak Ririn, inilah ruang realia kelas yang ada di Museum Pendidikan Indonesia. Kita ingin membangun sebuah suasana bagaimana kelas yang pernah ada pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Bahkan kalau nanti bisa, kami akan setting ini menjadi sebuah kelas di tahun 1924. Wow, saya bisa merasakan nih Pak aura kelas-kelas pada zaman dahulu. Boleh nih Pak, saya duduk-duduk sini. Silakan. Jadi, kalau Mbak Ririn duduk di situ itu sebagai gurunya. Kalau Saya siswa sebagai di sini. guru, saya siswa. Bapak bisa dijelaskan ini Pak, ruang realia ini seperti apa sih Pak sebenarnya? Iya, jadi ruang realia kelas atau ruang realia itu ingin memberikan pengalaman emosional sekaligus pengalaman langsung kepada para pengunjung museum bagaimana proses pembelajaran yang dulu pernah terjadi, yang pernah berlaku seperti itu. Jadi selain melalui cerita, para pengunjung juga sekaligus bisa merasakan bagaimana suasana pembelajaran di waktu itu. Tidak hanya itu saja, pengunjung juga bisa melihat film-film sejarah pendidikan di ruang sinema. Ruang sinema dilengkapi dengan sistem Dolby Surround Sound dengan 116 kursi. Pengunjung akan dimanjakan dengan fasilitas menonton seperti di bioskop film. Pemirsa, menarik sekali kan berkunjung ke Museum Pendidikan Indonesia. Kita bisa melihat semangat pendidikan pada zaman dahulu. Dan untuk sekarang, ayo kita lebih giat lagi untuk belajar dan lebih semangat meraih prestasi.